Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Kurniawan, program studi administrasi bisnis dengan NIM 233081164, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dasar-dasar logika, yaitu naluri dan kebutuhan hidup. Nah, manusia ini diberikan oleh Sang Pencipta berupa potensi atau keistimewaan kehidupan. Potensi kehidupan dalam hal ini adalah naluri dan kebutuhan hidup. Jadi yang pertama, ada ciri-ciri naluri dan kebutuhan hidup. Ciri-ciri naluri itu apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kematian, melainkan hanya kegelisahan saja. Naluri muncul karena ada rangsangan dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan ciri-ciri kebutuhan hidup adalah apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kematian. Jadi kebutuhan hidup itu muncul karena ada rangsangan dari dalam. Naluri ini terbagi menjadi 3, yaitu naluri beragama atau mensucikan, yang kedua naluri mempertahankan diri, dan yang terakhir naluri seksual. Sedangkan kebutuhan hidup ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu makan, minum, tidur, buang air besar atau buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 macam naluri. Yang pertama ada naluri beragama atau mensucikan. Jadi, naluri mensucikan itu adalah sesuatu naluri yang menghasilkan perasaan berupa keinginan untuk mensucikan sesuatu dalam rangka untuk disembah atau untuk dijadikan tempat bergantung. Jadi, punya rasa ingat Tuhan atau ingat kepada Allah gitu. Jadi setiap manusia pasti memiliki naluri ini. Mengungkapkan keluhan kepada Tuhan ketika ditimpa musibah adalah kenyataan mengenai keberadaan naluri ini. Demikian juga kebiasaan manusia seperti berdoa dan memohon kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggapnya suci dan agung apabila ditimpa kemelaratan. Namun apabila kemelaratan tersebut hilang, Tuhan pun dilupakan begitu saja. Naluri mensucikan sesuatu ini lebih dikenal sebagai istilah naluri beragama. Dan yang kedua ada naluri mempertahankan diri. Maka hal ini sama aja dengan naluri sebelumnya jika dilihat dari segi keberadaannya dalam diri manusia. Kalau kita contohkan kepada hewan, misalnya laba-laba, Tuhan telah memberikan kepada laba-laba naluri mempertahankan diri dengan membuat sarang di gunung, pohon, atau apa saja yang mereka jadikan sebagai tempat. Dalam hal ini, hewan dan juga manusia telah diberikan naluri untuk membuat rumah atau tempat tinggal agar dapat melindungi diri dari serangan makhluk lain. Inilah merupakan kenyataan bahwa naluri mempertahankan diri ada pada setiap hewan dan manusia. Yang terakhir ada naluri seksual. Banyak orang senantiasa melakukan pernikahan terlepas tujuan mereka menikah benar atau salah. Dengan pernikahan mereka menginginkan keturunan atau mungkin sekedar ingin memenuhi kebutuhan seksualnya. Ini juga merupakan kenyataan bahwa naluri seksual ini senantiasa ada pada seluruh manusia. Dorongan syahwat kepada lawan jenis merupakan kenyataan yang membuktikan adanya naluri seksual di dalam setiap individu manusia. Tetapi naluri seksual ini bukan hanya tentang berhubungan badan saja, tetapi bisa juga rasa kasih sayang kepada keluarga, teman, orang tua, atau bahkan pasangan. Baik, yang terakhir ada kebutuhan hidup. Mengenai kebutuhan hidup, akan kita dapati perbedaannya dengan naluri. Kebutuhan hidup ini merupakan yang bersifat asasi atau mendasar. Apabila kebutuhan asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan tubuh dan bahkan kematian atau hilangnya nyawa. Sebagai contoh, ketika manusia tidak makan, ketika lapar atau tidak minum, ketika haus, maka dia akan mati kalau terus-menerus tidak memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Kenapa demikian? Karena hal itu akan menyebabkan kerusakan tubuh yang nantinya akan mengantarkan kepada kematian. Di samping keperluan atau kebutuhan berupa makan dan minum, manusia juga butuh tidur. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup adalah wajib dilakukan. Apabila tidak dipenuhi terus-menerus, pasti akan menyebabkan kematian. Karena itu, manusia wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak ditimpa kerusakan tubuh yang mengantarkan pada kematian. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.